Kita seringkali menyamakan memberi dengan kehilangan. Kita seringkali menyamakan memberi dengan berkurang dan kerugian. Padahal tidak seperti itu pada kenyataannya. Ketika kamu bisa memberi, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah orang yang paling beruntung. Kenapa bisa gitu? Pertama, untuk bisa memberi apapun bentuknya, baik itu materi, tenaga, pikiran, cinta kasih, itu tandanya kamu menjadi orang yang berlebih. Lebih kaya, lebih kuat, lebih cerdas, lebih welas asih. Jadi, ketika kamu bisa memberi, kamu sungguh adalah orang yang beruntung. Beruntung karena hidupmu masih lebih baik daripada banyak orang di luar sana. Beruntung karena kamu masih memiliki kasih dan hati yang mau memberi. Awalnya mesra, sekarang jadi lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi sekarang kenapa malah jadi nyebelin? Awalnya nggak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ingin tahu rahasianya bagaimana supaya nggak bubar? Rahasianya adalah sabar. Pernah nggak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, ketika nikah saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk dan dalam hati bener juga ya. Sabar memang nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan bahwa kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Cinta masih akan selalu ada selama kamu masih mau berusaha. Lebih baik sabar daripada bubar. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching hearts, changing life. Harta boleh hilang, waktu juga boleh hilang, kesempatan juga boleh hilang. Tapi yang gak akan pernah boleh hilang dari hidup kamu adalah harapan. Jangan pernah hilang harapan. Meskipun saat kamu melangkah ada hal-hal yang menghambat jalan kamu, ingat harapan harus selalu ada. Karena kesempatan akan selalu datang kepada orang yang masih punya harapan. Hidup akan selalu berputar. Ketika kita terjatuh, kita masih memiliki waktu untuk berjuang lagi. Asalkan kamu melakukan satu hal. Kamu gak boleh tergeletak dan menyerah begitu saja. Kamu harus tetap bangkit dan fokus pada tujuan akhir kamu. Yang kelima, komitmen. Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang, rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja, rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar, tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N, alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren, padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini, kalau ternyata bikin pusing sendiri?
Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dicaci, dibully, dihina? Padahal mungkin itu bukan salah kamu. Jika di luar sana ada orang yang marah-marah ke kamu, biarkan saja. Karena mereka sedang membuang sampah hati mereka. Jika kamu diam saja, maka sampah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tapi kalau kamu tanggapi, berarti kamu menerima sampah itu. Masih belum tinggal di rumah idaman, masih belum duduk di kendaraan impian, masih belum bisa jalan-jalan liburan sesuka hati, masih belum juga menemukan pasangan yang tepat untuk dinikahi. Bahkan saldo di tabungan pun juga kayaknya ya masih segitu-gitu aja. Padahal sepertinya sudah banyak yang dikorbankan. Sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah jadi sarjana, sudah bekerja, sudah berusaha. Tapi apa yang salah? Kenapa rasanya kok nggak pernah cukup juga? Sebenarnya bukan hidupmu yang salah, tapi mungkin caramu menjalani hiduplah yang mungkin masih salah. Kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Apapun yang terjadi, hiduplah dengan rasa syukur. Karena kekurangan yang dihadapi dengan penuh rasa syukur akan menjadi hal yang berlimpah di kemudian hari. Kesulitan yang dihadapi dengan penuh rasa syukur akan menjadi kemudahan yang dilancarkan tidak lama lagi. Kesedihan yang dihadapi dengan penuh rasa syukur akan berganti menjadi kebahagiaan yang tiada henti. Kegagalan yang dihadapi dengan lapang dada dan rasa syukur akan perlahan menjadi kesuksesan yang bisa kamu nikmati. Tidak ada alasan untuk kamu tidak dapat menemukan hal yang bisa kamu syukuri. Selalu ada hal baik yang bisa disyukuri di hidupmu saat ini. Kalau kamu tidak bisa melihat alasan untuk berterima kasih, mungkin kesalahan itu ada di dalam dirimu sendiri. Kamu terlalu fokus pada beban, sehingga kamu lupa bahwa ada begitu banyak berkat yang hadir bersamanya. Ya, berkat dan beban adalah dua hal yang selalu datang beriringan. Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia sehari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia sebulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia setahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah.
Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois, mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Menjadi baik, tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan.